alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak Ibu jamaah salat zuhur rahimakumullah, juga para pendengar Radio Darussalam yang ceramah siang ini dapat diikuti siaran ulangnya di Radio Darussalam setelah maghrib. Bapak Ibu yang berbahagia, ulun akan melanjutkan tentang tema rahasia salat. Yang ini adalah upaya kita untuk mendapatkan rahasia besar yang terkandung di dalam salat. Dan untuk itu kita perlu menyiapkan kesiapan batin atau kesiapan mental kita. Di antaranya adalah asyauqu wat tarakkubu. Ada kerinduan terhadap salat. Bukan sekedar ingat untuk salat, tapi rindu ingin salat. Nah, sekaligus juga at-tarakkub adalah mengawasi, artinya menunggu-nunggu, mengintai-ngintai kapan tibanya waktu sholat, karena memang pengen sekali sholat. Nah, qala al-musannifu rahimahullah, inna man yuridus sholatal khasyi'ata, sesungguhnya siapa yang ingin sholat khusyuk, alaihi hendaknya dia ayya'isha halatan minat tarakkubi liddukhul fi bahri sholati, hendaklah dia hidup dalam suasana mengawasi atau mempersiapkan diri untuk masuk ke dalam lautan salat. Falladhi yuridu ayyasila ila malakutis salati, maka siapa yang ingin masuk dalam malakutis salat, dalam alam salat, la budda ayya'isha hadzal hajisa qabla dukhulil waqti, hendaklah dia hendaklah dia menghidupkan al-hajis, keinginan hatinya sebelum masuk atau sebelum tiba waktu salat. Mutarakkiban lis-salati bi kulli syauqin, menunggu-nunggu waktu salat dengan penuh kerinduan. Fas-salihun wal awliya yu'idduna anfusahum lil liqa'il maula qabla sa'atin aw ma yaqrubu minhu. Orang-orang soleh dan para wali-wali, mereka selalu mempersiapkan diri mereka lil liqa'il maula atau lil liqa'il maula, untuk bertemu dengan Allah qabla sa'atin, sejenak sebelum sholat. Artinya beberapa saat sebelum sholat mereka sudah menyiapkan diri untuk bertemu dengan Allah. Bapak Ibu yang berbahagia, keinginan untuk sholat khusyuk ini bukan hanya keinginan orang-orang hebat saja. Tapi dari keterangan ini
kita bisa belajar kenapa para wali-wali, para ulama, orang-orang soleh, mereka bisa sholat khusyuk itu gimana? Kok bisa? Ternyata jawabannya karena mereka sebelum waktu sholat tiba sudah menyiapkan diri untuk bertemu dengan Allah. Nah, persiapannya apa? Rindu ingin sholat. Nah, rindu ingin sholat. Lalu dikatakan waliyuzhira ala qalbika as-surura, hendaklah engkau menimbulkan kegembiraan di dalam hatimu, menunggu kedatangan sholat, menunggu untuk diperintah mengerjakan sholat, tidak dianggap sebuah beban, tapi sebuah penantian yang menggembirakan. Gitu. Jadi apa yang terjadi di dalam sholat adalah apa yang terjadi sebelum sholat. Kalau sholat dianggap sebuah beban, maka detik-detik menjelang kedatangannya jadi beban, sesuatu yang tidak membuat hati nyaman. Tapi kalau sholat itu dianggap sebuah peluang untuk mendapatkan kebahagiaan, maka menunggu waktu sholat itu justru menjadi sesuatu yang menyenangkan, berdebar-debar gitu, berbunga-bunga kan gitu. Ini pengaruh apa yang terjadi sebelum sholat dan berdampak di dalam sholat. Para ulama tadi, mereka, hati mereka ada rindu terhadap sholat. Nah, orang rindu kan menunggu-nunggu banget kan, supaya sholat itu bisa segera tiba waktunya. Satu, kata beliau, timbulkan di dalam hati kita rasa gembira. Apa yang membuat sholat itu gembira? Atau mengapa sholat itu harus mampu menimbulkan rasa gembira di dalam hati kita? Satu, bagi orang yang beriman, karena sholat itu perintah Allah. Artinya dia akan menjunjung tinggi perintah Allah itu, karena Allah yang memerintah. Dia tidak merasa terbebani, tapi justru merasa bangga. Nah, itu satu, karena menjunjung tinggi perintah. Yang kedua, isi dari perintah itu, sholat, itu adalah sesuatu yang sangat berguna bagi diri dan kehidupan kita. Artinya, kalau dikerjakan itu juga baiknya untuk kita juga. Bukan sesuatu yang kalau dikerjakan membuat kita menderita, enggak. Ada manfaat yang sangat besar di dalam sholat. Kalau ilmu menyebutkan ada ketenangan, ada unsur kesehatan jasmani lagi. Apakan lagi ada unsur ketenangan rohani. Ada banyak rahasia kesehatan jasmani di balik sholat. Ini upaya ilmu membuka tabir kenapa harus sholat. Ternyata banyak manfaat. Salah satunya itu adalah di kepala kita ada urat saraf
yang tidak bisa ditembus darah hanya dengan pompa dari jantung. Padahal darah ini diperlukan oleh otak dan hanya bisa sampai kecuali dalam bentuk sujud. Tidak bisa. Kalau tegak begini, darah itu tidak bisa naik, tidak bisa memasuki relung urat saraf yang menyampaikan ke otak. Oleh para ilmuwan ternyata hanya bisa itu terjadi, artinya darah itu masuk ke otak kecuali dengan sholat, dengan sujud tadi itu, karena harus merendahkan kepala. Itu dan lain-lain sebagainya. Jadi alasan kenapa kita harus gembira dengan mengerjakan sholat, karena di dalam pekerjaan sholat itu jelas-jelas ada manfaat yang besar bagi diri dan kehidupan kita. Artinya itu bukan sesuatu yang membuat kita menderita. Kalau itu dipandang baik, kenapa tidak gembira? Kalau memang jelas sholat itu membuat kita baik, diri dan kehidupan kita, kenapa membuat kita tidak gembira? Nah, jadi ada alasan fakta secara ilmu kenapa kita harus gembira dengan waktu sholat atau sholat yang akan kita kerjakan. Karena manfaatnya sangat banyak bagi diri dan kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu yang berbahagia, yang ketiga, kenapa harus gembira dengan sholat yang kita kerjakan? Yaitu adalah ketika kita sebagai pelaku perintah, pelaksana perintah, maka sebenarnya ada rasa bangga, ada kebanggaan pada diri kita. Bangga apa? Bangga sebagai orang yang bisa melaksanakan perintah Allah. Melaksanakan perintah Allah bukan sesuatu yang hina atau membuat diri kita hina, justru membuat diri kita mulia. Jangankan menjadi orang yang melaksanakan perintah Allah, menyandarkan diri saja kepada seorang yang mulia, kita sudah terhormat. Ketika kita menjadi murid salah seorang ulama besar, kita aja sudah rasa bangga. Apalagi menjadi orang yang bisa melaksanakan perintah Allah. Wa ala wajhika al-bahjata inda dukhulihi, nampakkan di wajahmu atau ekspresikan wajahmu dengan penuh kegembiraan ketika memasuki waktu sholat tersebut. Gitu. Ini persiapan batinnya. Likaunihi sababan liqurbika wa wasilatan ila fauzika. Karena waktu sholat tiba itu adalah sebab liqurbika, dekatnya kamu kepada Allah. Untung ada waktu yang sudah ditetapkan. Artinya ada kesempatan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Wa wasilatan ila fauzika, dan itu waktu sholat tiba itu adalah wasilah, media, sarana agar yang mengantarkan kamu kepada keberuntungan hidupmu. Bapak Ibu yang berbahagia, sementara ini mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat seiring dengan taufik dan hidayah Allah.
Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. La haula wa la quwwata illa billah. Allahumma shalli ala